Karena tentunya Pak, kalau permanen itu tanpa pengawasan kita nanti akhirnya membangun seperti dulu Pak. Dulu dari bongkar sampai ujung, dulu tuh menjadi di pondasi permanen, akhirnya menjadi tempat tinggal. Kami pada prinsipnya untuk usaha hanya sekedar datang jualan, yaitu bongkar pasang. Ya, kalau bongkar pasang silahkan, tapi kalau secara otomatis di situ terus nggak bisa. Untuk ketertiban ya Pak ya. Usai dilantik sebagai Lurah Kaliabang Tengah, Ibu Roro Sri Setianingrum tidak dapat menyembunyikan rasa risaunya terhadap bahaya banjir sebagai akibat penyempitan saluran kali yang justru terjadi tidak jauh dari kantor kelurahan tempat ia ditugaskan. Segeralah ia kemudian berkoordinasi dan berkomunikasi dengan para pihak terkait. Tak perlu menunggu lama, akhirnya pemandangan jorok dan kumuh di sepanjang bantaran kali itu kini telah berubah menjadi akses jalan alternatif dan penghijauan. Tentu semuanya itu ia lalui dengan dukungan dan tantangan. Namun berkat komunikasi yang bijak, akhirnya kini masyarakat dapat menikmati hasilnya. 6 tahun dinas di Kaliabang Tengah telah Bu Lurah lalui. Capaian prestasi kerja yang monumental adalah normalisasi saluran kali dari bangunan liar dan sampah. Kantor Kelurahan Kaliabang Tengah berada di tengah kawasan perumahan yang padat dan dinamis. Dengan segala problematikanya dan dinamikanya, sosok lurah yang energik seperti Bu Sri Setianingrum memang diperlukan kehadirannya. Hai teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Seno Widiarjo. Kali ini saya berada di kantor Kelurahan Kaliabang Tengah, dan alhamdulillah bisa bertemu dengan Ibu Lurah Kaliabang Tengah, Bekasi Utara. Ya, saya ingin mengelaborasi dari Ibu Lurah tentang capaian-capaian pembangunan di Kelurahan Kaliabang Tengah pada umumnya dan pada umum pada khususnya. Assalamualaikum Bu Lurah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, sebelum lanjut tekan dulu subscribe-nya dan like-nya. Itu juga loncengnya ditekan ya, jangan lupa. Sebagai usaha untuk kemajuan channel YouTube saya ini. Ya, ada beberapa pertanyaan yang barangkali mewakili daripada warga ataupun masyarakat di Kaliabang Tengah khususnya terhadap Bu Lurah ini. Pada masa jabatan Ibu yang tahun ke-5 ya Bu ya sekarang? Tahun ke-6 Pak. Ke-6 ya, alhamdulillah nggak terasa Bu. Itu bagaimana dulu ceritanya ketika Bu Lurah baru pindah ke Kaliabang Tengah itu, apa yang kenapa gitu? Baik, ya. Terima kasih. Saya diangkat oleh Pak Wali Kota, yaitu dalam hal ini Wali Kota Bekasi, Bapak Dr. Rahmat Effendi, dilantik pada tanggal 10 Februari tahun 2015. Dan saat itu saya memang belum tahu wilayah Kaliabang Tengah.
pada beberapa hari kemudian saya tentunya melapor diri ke Pak Camat Bekasi Utara, yaitu Bapak Junaidi saat itu. Dan pada beberapa hari kemudian saya belum serah terima jabatan dengan Pak Lurah yang lama, yaitu Bapak Arya Budi, tapi saya langsung turun ke wilayah yang mana ternyata di wilayah itu pada hari itu hari Sabtu, Pak. Saya ke kelurahan ini, saya bertanya karena saat itu nggak ada pelangnya, Pak, nggak ada pelang kelurahan. Nah, saya nanya seorang, apa betul ini kelurahan Kaliabang Tengah? Betul. Kok nggak ada pelangnya ya, Pak ya? Iya, tapi ini benar kelurahan Kaliabang Tengah. Ibu siapa? Saya lurah yang baru dilantik. Oh iya, kebetulan ketemu Pak Dan Ramil, namanya Pak Dan Ramilnya Pak Agus. Ayo Bu, kita melaksanakan karya bakti. Karya bakti apa, Pak? Karya bakti membersihkan kali alam yang sepanjang kurang lebih 100 sampai 200 meter tertutup sampah. Kali alam. Kali alam, tepatnya di RT 10, RT 9, RW 6. Dengan hanya manusia biasa, pastinya tidak bisa. Nah, setelah itu kami komunikasi dengan dinas kebersihan, dengan dinas PU, karena yang punya alat itu kan PU, alat berat. Nah, namun belum bisa terrealisasi hari itu. Hari kemudian, hari Minggu kami alhamdulillah dapat mengkoordinasikan dengan dinas kebersihan, mempersiapkan dump truknya, dari PU mempersiapkan alat berat yaitu ekskavator, mengerjakan kurang lebih 2 hari. Kurang lebih ada 20 truk yang saat itu diinjek pun itu sudah kita tidak jeblos karena memang sudah nungguan. Bagaimana wilayah tidak banjir, salurannya itu tertutup. Alhamdulillah kita secara berkala dengan warga masyarakat yang swadaya masyarakatnya luar biasa membersihkan kali alam itu. Setelah itu tentunya kami terus melihat keadaan wilayah dari RW 24 yaitu Adinda sampai dengan Pasar Setiasi, yang mana saluran itu seharusnya lebarnya itu minimal 6 meter. Namun tinggal 1 meter dan kiri kanannya itu sudah benar-benar bangunan liar. Saya berpikir kalau seperti ini nanti lama-lama kelurahan Kaliabang Tengah, wah kalau hujan kelelep. Udah, kami tentunya tidak hanya saluran irigasi yang kita bersihkan, kali alam yang kita bersihkan, karena kebetulan Kaliabang Tengah itu ada 2 aliran, yang satu kali alam, yang satu lagi irigasi, saluran irigasi. Dua-duanya tertutup dengan gulma sampah. Tentunya sangat-sangat berat bagi kami, dan kami hanya berkoordinasi dengan warga, dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh pemuda, berkomunikasi dengan desa, kelurahan yang berbatasan. Nah, setelah itu juga kami tidak hanya melihat wilayah sendiri, Pak. Kami melihat yaitu ada namanya Kali Kuning, kata orang. Ada kali alam, ada kali kuning. Saluran irigasi, kali alam, ada katanya namanya Kali Kuning, yang lokasinya berbatasan
dengan kabupaten. Tepatnya kalau dari sini yaitu Kelurahan Bahagia dan Desa Setiasi, Desa Babelan. Alhamdulillah, zaman dulu katanya jangankan mau bersihkan, membuka sedikit pun warga itu marah. Nah, kami tentunya jalan kaki Pak dengan Babinsa dan Bimaspol. Alhamdulillah kami dengan Babinsa dan Bimaspol itu sangat sinergi. Saat itu Babinsanya Pak Muryadi dan Pak Wahono, dan Bimaspolnya Pak Ahyar. Kami selusuri, kami bertanya sama petani-petani, Bapak sedang ngapain? Kok itu di kali? Iya Bu, ini sampah tertutup, jadi aliran ke irigasi ke sawah itu tidak bisa. Nah, bagaimana Pak kalau kita bersihkan? Lah mana mungkin Bu dibersihkan, lah nanti pakai alat. Nah, alatnya dari mana? Ya nanti kami komunikasikan. Akhirnya kami mengumpulkan yaitu Kepala Desa Samudra Jaya, Kepala Desa Setiasi, Kepala Desa Babelan, Kelurahan Lurah Bahagia. Kami bertemu, terus kami ke lokasi. Ke lokasi kami melihat dengan 3 pilar dan kami ajak RW yang terdampak. Kebetulan RW yang terdampak sangat parah itu adalah RW 11. Saat itu Pak RW-nya dijabat oleh Pak Sis. Kami turun, kami undang Pak RW 11 dengan tokoh masyarakat, dengan dari kepala desa dan kelurahan, kami ajak rembuk. Bagaimana kalau kita sewa beko, kita bersihkan dengan swadaya? Alhamdulillah dengan swadaya masyarakat, ada yang ngasih 10 juta, ada yang ngasih 7 juta, ada yang ngasih berapapun. Tapi bukan lurahnya yang pegang duitnya Pak. Kami sudah bikin tim. Bendaharanya Pak RW 11. Nah, alhamdulillah dapat membersihkan sepanjang 1.500 meter dengan lebar kurang lebih 10-12 meter. Alhamdulillah tahun 2015 menyelesaikan itu Pak, wilayah kabupaten. Walaupun itu bukan wilayah kota, tapi itu adalah dampaknya ke ada irisannya. Irisan. Terus kita berjalan terus. Nah, pastinya kita tanpa ada 3 pilar yang sinergi dan masyarakat yang peduli, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, untuk bangunan liar, saya sampaikan ke penghuni yang di tanah irigasi bangunan liar. Pak, bagaimana ini nggak pada penyakitan? Salurannya itu ketutup dengan bangunan, banyak nyamuk, bagaimana kalau dibongkar sebelah sini? Iya Bu Lurah, nanti saya bongkar sendiri. Kapan bongkarnya? Seminggu, 2 minggu. Saat itu sudah akhir tahun Pak, akhir tahun 2015. Seminggu enggak, 2 minggu enggak. Malah ke saya melawan Pak. Bu Lurah, kalau berani bongkar aja. Nah, kok bahasanya seperti itu? Nah, tentunya kami membuat surat untuk pembongkaran bangunan liar. Sekali, 2 kali, 3 kali tidak direspon, tidak dibongkar. Nah, dan kami koordinasi dengan dinas terkait, yaitu kecamatan dan saat itu dengan tata kota Pak. Saat itu kepala bidangnya dijabat oleh yang sekarang sudah meninggal Pak, almarhum Pak Nurdin Manurung. Alhamdulillah beliau sangat merespon untuk mengkomunikasikan dengan Pak Wali, dan kami pun tidak berani Pak
kita main bongkar. Kami komunikasi dengan PJT. PJT menyampaikan, kalau memang pemerintah kota akan menggunakan, silahkan. Ya. Alhamdulillah kami pakai surat, dijawab, alhamdulillah. Dan tahun 2016 bulan April itu kita mulai membongkar, Pak, yaitu tepatnya di RT 4 RT 12 RW 3, kurang lebih 33 rumah. Nah, sudah kami bongkar, alhamdulillah kondusif, tidak ada halangan suatu apapun, dan pemerintah kota langsung membuat jalan, Pak, karena saat itu jalan macet luar biasa, jadi jalan udah lancar, tentunya bertahap. Kenapa di sana nggak dibongkar, di sana nggak dibongkar? Kami turun, walaupun dengan menggunakan kebaya, misalkan hari Jumat kami turun, Pak. Kami duduk sama orang yang tinggal di situ, kami ajak ngobrol, kami ngopi bareng. Alhamdulillah tahap demi tahap demi tahap. Iya. Sepanjang 4 km kiri kanan jadi 8 km sampai tahun 2017 terselesaikan dengan baik, aman, nyaman. Yeah. Dan alhamdulillah tahun 2018 depan kantor sudah dibangun sepanjang 1453 meter. Dan samping kantor kelurahan, alhamdulillah juga, Pak, tadi kami ke lapangan ditanamin bunga. Penjual bunga itu tidak membeli lapangnya, enggak, karena itu adalah tanah negara. Dan kami juga tentunya sudah membuat perjanjian apabila suatu saat pemerintah akan menggunakan, difungsikan sebagai jalan, harus siap membongkar, harus siap pindah. Alhamdulillah tidak ada masalah. Dan untuk kesinergian dengan yang lain, contohnya dengan sekolahan, Pak, di SMA 14 itu dulu warga dengan sekolahan itu nggak akur, Pak. Jadi saling ketakutan. Kami tentunya turun berkali-kali dengan masyarakat, dengan sekolahan untuk menyatukan. Alhamdulillah sampai saat ini bersatu ya, Pak. Dan juga ya, Pak, mungkin dari Al-Jihad ya, Pak, ingat ya, Pak, ya, Al-Jihad dulu kan rame ya, Pak, ya, antara Al-Jihad, MTS dengan warga masyarakat, dengan pengurus RT, RW tidak sinergi. Kami satukan, alhamdulillah sampai saat ini sinergi. Dan dengan ketua LPM pun kami alhamdulillah saling memberikan masukan, dan sampai saat ini kami menjadi lurah sudah 5 tahun 6 bulan, lebih 2 hari ya, Pak, ya, gitu. Karena saya dilantik 2 Februari 2015, sekarang tanggal 4 Agustus 2020. Jadi alhamdulillah warganya luar biasa, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa warga masyarakat yang peduli dan memberikan kesinergian untuk membangun wilayah Kalimantan. Mudah-mudahan warga masyarakat kita semua diberikan nikmat sehat dan berkah. Kota Bekasi cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan pisan, yang dalam hal ini dipimpin oleh Bapak Dr. Rahmat Effendi dan Bapak Dr. Tri, sebagai wakil wali kota Bapak Dr. Tri Adianto. Terima kasih, Bu. Jadi teman-teman, kalau Anda jalan-jalan ke daerah Pondok Permai atau Kelurahan Kaliabang Tengah, ada suatu prestasi yang monumental dari Ibu Lurah ini, yaitu pembebasan tanah negara dari bangunan liar, sekaligus juga normalisasi
saluran air ya, saluran kali tadi disebutkan kali alam ya Bu ya, kali alam dan juga kali kuning ya. Kuning dan saluran irigasi Ya, Pak. jadi kalau Anda masuk ke daerah Pondongu Permai itu dekat kantor kelurahan itu ada suatu usaha juga, tapi suasananya suasana penghijauan. Ada pedagang bunga-bunga yang kalau kita kesini jadi indah dipandang mata ya, sedap dipandang mata. Jadi penghijauan, jadi ada bunga-bunga semacam taman gitu ya. Ya, pertanyaan selanjutnya Bu, di kelurahan kan tadi Ibu sebutkan suatu komunikasi yang sinergi antara 3 pilar ya Bu ya. Bagaimana juga dengan pilar yang lain ya, misalnya ormas dan sebagainya, ada LPM itu, sejauh ini bagaimana? Baik, terima kasih untuk kesinergian dengan RT, RW, LPM, PKM tetap kita bangun Pak. Karena tanpa itu kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan ormas yang lain, karena wilayah Kaliabang Tengah itu sangat rawan Pak. Rawan untuk kejahatan, rawan untuk tawuran. Kami sinergi untuk patroli Pak. Patroli malam Sabtu atau malam Minggu dengan 3 pilar RT RW dan ormas. Contohnya dengan saat itu Mata Jaya Pak. Nah, dengan ormas yang lain contohnya Pemuda Pancasila. Ya teman-teman, jadi Ibu Lurah Kaliabang Tengah ini selama masa jabatannya begitu tinggi perhatian dan supportnya kepada Posyandu ya. Dan itu sudah dirasakan oleh warga. Yang ingin ditanyakan bagaimana perhatian Ibu kepada lembaga-lembaga selain Posyandu seperti lembaga-lembaga yang bergerak di bidang spiritual, keagamaan. Bagaimana Bu? Silakan. Terima kasih. Alhamdulillah untuk keagamaan, misalkan yang Muslim ya Pak ya, tentunya ke masjid, ke musola. Kami tidak hanya diundang saja Pak, tapi kalau memang ada waktu luang kami datang, kami komunikasi dengan ketua DKM-nya. Di situ ada permasalahan apa, mungkin remajanya. Tentunya kan remaja masjid atau musola itu harus juga kita arahkan ya Pak ya. Itu. Dan dalam hal kebersihan pun kami turun, kami lihat, kami ajak warga masyarakat ini akan tempat ibadah, jadi harus bersih, suci. Dan kami pun tidak hanya bicara saja ya Pak ya, tapi kami ikut turun Pak, kita ikut bersihkan gitu, kita sapu, kita guyur, kita pel gitu ya. Jadi memang saya itu nggak hanya kepengen merintah, tapi kalau memang bisa ada waktu kami ikut peran serta, baik di lingkungan luar maupun di kantor Pak gitu. Dan untuk keagamaan yang lain, misalkan yang Kristen ya Pak ya, nah kami itu setiap tahun Natal dan tahun baru kami adakan apel kesiapan pengamanan Natal dan tahun baru. Kami turun ke wilayah dan kami perintahkan juga peserta untuk peran serta. Kalau kami nggak hadir, staf kami, karena untuk Kristen ibadahnya kan nggak hanya hari Natal saja Pak, malam Natal. Nah, malam Natal kami monitor Pak, kami monitor satu-satu sampai jam berapa selesainya. Itu dari habis asar Pak, habis asar kami monitor, terus kami sholat maghrib di kantor,
habis maghrib kita monitor lagi ke yang belum kedapatan, karena itu bentuk kesinergian. Karena agama apapun kan itu agama pemerintah, agama yang diakui oleh pemerintah, tujuannya tuh semuanya sama Pak, cuman beda caranya, dan kita tidak bisa mendiskriminasi, mau Islam, mau Kristen, silahkan, itu tergantung keyakinannya masing-masing. Alhamdulillah dari kami menjabat tidak ada gejolak yang sangat signifikan. Kalau namanya masalah pasti ada Pak, karena tidak ada yang sempurna, pasti ada, tapi kami komunikasikan, kami undang atau kami datang. Ini pertanyaan terakhir Ibu ya. Ini yang lagi tren sekarang ini masalah COVID Corona ini. Baik. Di wilayah Kaliabang bagaimana Bu? Untuk wilayah Kaliabang Tengah, kami juga menghimbau kepada warga masyarakat, kami turun woro-woro dari awal sampai yang saat ini masih dilakukan, yaitu yang harus dilakukan protokol kesehatan, wajib menggunakan masker, wajib mencuci tangan setelah beraktivitas. Kalau tidak setelah beraktivitas ya cuci tangan pakai sabun ya Pak ya. Tapi kalau habis aktivitas, misalkan kita kerja bakti Pak, dengan Linmas, dengan masyarakat, ayo cuci tangan dimanapun berada. Nah, wajib jaga jarak, jangan berkumpul. Kami muter Pak, dan alhamdulillah kami juga tidak hanya memerintahkan, ikut peran serta penyemprotan disinfektan. Penyemprotan disinfektan baik secara berjalan kaki saja, kalau kayak di masjid masukkan otomatis dengan jalan kaki. Kalau dengan di jalan-jalan tentunya menggunakan kendaraan bermotor. Ada relawannya dari RW 11 Pak, namanya Pak Haji Widodo Pak. Beliau mempunyai kendaraan yang buat operasional muter, dan juga dengan kepolisian Pak. Untuk Kaliabang Tengah saat itu disemprot dari Brimob muter. Dan juga disinfektannya dari mana? Kami menyampaikan kepada warga yang ikhlas Pak untuk menyumbangkan dalam pembelian disinfektan. Alhamdulillah ada juga Pak yang swadaya, ini Bu Lurah disinfektan sekian, nyumbang sekian galon. Alhamdulillah kami bagikan ke semua RW, yaitu RW 1 sampai RW 30. Kebetulan untuk Kaliabang Tengah itu RW-nya 30, RT-nya 278. Berapa Bu? 200. RW-nya 30. Memang sedikit RW-nya Pak, RT-nya yang banyak. 278. Itu untuk penyemprotan. Dan untuk bansos Pak, silahkan warga masyarakat yang memang mungkin tadinya bekerja terus nggak bekerja, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sulit, akhirnya dimasukkan untuk menerima bansos. Alhamdulillah sampai saat ini kurang lebih dalam penghitungan itu yang menerima bansos 14.000 kakak. Gitu. Kemarin dari Kota Bekasi bulan Juni yang terbanyak itu 3.323 sekali turun, menggunakan karung lagi Pak. Alhamdulillah Kota Bekasi memberikan bantuannya itu luar biasa, dan alhamdulillah warga masyarakat
misalkan ada yang nggak dapat, ya dibagi Pak. Walaupun tidak semua warga seperti itu, ada juga warga, namanya juga warga ya Pak, lah bagianku nggak boleh, nggak boleh dibagi, yes, diatur saja. Yang penting wilayah kondusif, jangan sampai warga Kaliabang Tengah kelapar. Kearifan lokal lah. Iya, jadi seperti itu. Dan untuk swadaya masyarakat juga Pak, kami dengan LPM membuat surat ke pelaku usaha untuk memberikan kontribusi sumbangannya sembako yang dibagikan kepada warga masyarakat juga. Alhamdulillah berjalan lancar. Perhatiannya Pak Wali Kota tinggi sekali Bu. Untuk Pak Wali Kota luar biasa memperhatikan warga masyarakat jangan sampai kelaparan dan untuk kesehatannya. Nah, contohnya kalau memang ada yang terkena atau indikasi reaktif, langsung itu di swab dan keluarganya pun langsung diperiksa. Jadi kami terima kasih, mudah-mudahan Pak Wali Kota beserta Pak Wakil itu selalu diberikan nikmat sehat. Amin. Dan dapat melaksanakan tugas untuk kepentingan masyarakat Kota Bekasi yang betul-betul membutuhkan kinerja beliau. Terima kasih. Itulah teman-teman bincang-bincang saya dengan Bu Lurah Kaliabang Tengah, Bu Sri Ningrum ya. Iya Pak. Ya, kita dapat sedikit banyak cerita mengenai problematika dan juga kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai di Kelurahan Kaliabang Tengah, utamanya atau wilayah Pendowo Permai. Gimana Bu? Mungkin ada sedikit yang kami sampaikan Pak. Saya mempunyai suami satu ya Pak ya, tapi suami saya sudah meninggal pada tahun 2017 dan saya mempunyai 3 putri, jadi kebetulan semuanya putri. Yang pertama namanya Anis, Atika, yang kedua Husna Hanifah, yang ketiga Farokanun, dan tentunya kami tidak bisa maksimal tanpa ada dukungan dari putri-putri kami yang saat ini sudah ditinggal bapaknya dan dukungan dari pihak tetangga kami di mana kami berdomisili juga. Jadi peran sertanya itu dari warga kami tempat tinggal, dari yang pertama tentunya dari putri-putri kami, dari warga tempat tinggal kami yang selalu memperhatikan tempat tinggal kami. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Karena kebetulan jarak tempat tinggal dan kami selaku lurah itu cukup jauh. Kurang lebih 15 km, dan mudah-mudahan peran serta semua bisa menjadikan motivasi kami bekerja lebih baik untuk putri kami, tempat tinggal kami, dan warga masyarakat Kelurahan Kaliabang Tengah khususnya. Itulah harapan dari Bu Lurah ya. Semoga kita bisa menyikapi dengan baik apa yang beliau sampaikan, khususnya bagi warga Kaliabang Tengah. Dan bagi teman-teman dari tempat jauh yang nonton video saya ini, mudah-mudahan ada keinginan juga untuk jalan-jalan ke Pendowo Permai, Bekasi Utara. Jadi ada capaian-capaian yang luar biasa, yang monumental, seperti tadi ada penertiban bangunan liar dan penghijauan. Semoga video saya yang singkat ini menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum.